Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil mi'ad amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Para santri Pondok Tahfidz Nurul Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita akan melanjutkan taklim yang kedua. Setelah tadi kita membahas tafsir surah Yasin, kita akan membahas tafsir hadis arba'in. Nah, hadis arba'in ini hadis kitab yang disusun oleh Syekh Nawawi Zakaria Al-Ansori, seorang ulama besar yang hafal hadis ratusan ribu hadis. Nah, bukan hanya hafal Quran tapi hafal ratusan hadis, malah digelari Al-Hafidz. Beliau kuburannya itu di dekat Imam Syafi'i di kampung Pustoh, Mesir di sana ya. Termasuk ulama mutaakhirin yang sangat alim, yang sangat luar biasa. Di dalam hadis ini beliau menguasai ilmu hadis dan hafal hadisnya. Di dalam fikih juga beliau menguasai fikih madzhabul arba'ah. Nah, itu saya Zakaria Al-Ansori. Nah, dia meringkas ada 40 hadis ya, disebut namanya hadis arba'in ya. Jadi kalau bisa dihafal hadis ini, kalau bisa dihafal ya, sampai pulang nanti bisa hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul awwal. Hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Babnya tentang niat. Sudah dibuka semua? Sudah. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. An Amiril Mukminin, saking pimpinannya wong mukmin, Abi Hafsin, yakni Abi Hafs Umar bin Khattab, yakni Sayyidina Umar bin Khattab. Radhiya mugi ngridoni sapa Allah Gusti Allah anhu saking Umar bin Khattab. Qala ngandika Umar bin Khattab, sami'tu. Ya, sami'tu mirungu sapa isun, kata Sayyidina Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nah, Rasulullah ngendika bersabda, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu angin pastina pira-pira amal iku binniyati kelawan niat. Wa innamal likulli imri'in lan angin pastina maring saban-saban awak-awakan mau tae barang awakan niat sapa imri'in. Famang kanat amang utawi sapane wong kanat kang ana apa hijratu hijrah man ilallah maring Allah rasul silan rasul Allah, fa hijratu mangka hijrah utawi hijrah man iku ilallah maring Allah wa rasul lan rasul Allah. Famang kanat lan utawi sapane wong hijratuhu kang ana apa hijratu hijrah man di dunya maring dunya yusibuha maka iku ngenani sapa man ha ing dunya awi imra'atin atawa hijrah maring wadon wong wadon yang tiwa maka nikahi sapa man ha ing imra'ah fa hijratuhu maka ta hijrah man iku ila ma hajara ila ma maring barang hajara kang hijrah sapa wong ilahi maring ma.
Ini penting. Simak ya, ini penting. Jadi kata Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dalam ibadah menurut mazhab Syafi'i, mayoritasnya ulama itu niat itu menjadi pangkal, menjadi pokok ya. Karena segala sesuatu sah tidaknya itu dengan niat. Puasa yang malam harinya tidak niat itu tidak sah puasanya. Sekalipun dia tetap wajib puasa, tidak boleh makan dan minum sampai maghrib, tetap puasa. Tapi karena niatnya salah atau lupa tidak niat, maka tidak sah, rugi. Lapar juga, haus juga, tapi enggak sah gara-gara niat. Innamal a'malu bin niat. Ada orang puasa itu macam-macam ya. Orang puasa itu nama saumu dalam sebuah keterangan bahwa puasa itu ada yang karena Allah, ada yang karena pengen kurus, diet namanya. Dulu di India, Belanda di sana, di India, orang puasa bukan karena Allah, bukan karena di Ramadan, tapi karena ada musibah bencana di satu wilayah, maka orang-orang yang terkena musibah itu oleh saudaranya atau oleh orang lain dipuasai. Nah itu puasa yang bukan karena Allah. As-sawmu li wa ana ajzibi. Orang yang puasanya karena Allah, niatnya benar-benar karena Allah, maka wa ana ajzibi. Aku yang akan langsung membalasnya. Pasti itu. Jadi harus yakin puasa karena Allah. Makanya fardhol lillahi ta'ala. Puasa bukan karena malu sama temen, puasa bukan karena nggak enak sama Pak RT ya, puasa bukan karena orang lain puasa semua kita nggak malu puasa, nggak puasa, bukan, tapi semata-mata karena Allah. Bisa saja kita masuk kamar mandi sebenarnya minum ya kan? Keluar dari kamar mandi dilap lagi, pura-pura haus padahal udah habis satu botol. Siapa tuh mati? Ada nggak santri begitu di sini? Jangan naik ke atas, tapi langsung bawa air galon. Pura-pura aja udah habis banyak di kamar ya kan, di atas turun. Di mana? Atas. Kamu puasa masih? Puasa tuh lemas. Padahal udah apa? Udah minum satu botol. Kayak orang kerja di luar, ya kan ya? Karena panas, di luar istri jauh, anak jauh, keluarga jauh, tetangga jauh. Kanan kiri lihat, yang kelihatan kakinya aja yang gantung. Masuk di warung makan. Kelihatan gantung kakinya aja gini ya. Begitu pulang, Assalamualaikum. Pura-pura lemes dia. Assalamualaikum. Aduh, kata istrinya, Papa atau Bapak kok pulang lemes amat. Ya puasa panas di luar, ya kan? Ya Allah, udah Bapak tidur, nanti maghrib buka. Ya mau tidur istirahat, padahal udah sepiring setengah ya kan? Oh, bisa nggak kayak gitu? Bisa, nggak ada yang tahu. Tapi Allah tahu, ya. Berarti dia puasanya hanya karena di rumah ada istrinya, ada anaknya, di luar dia nggak puasa. Ini bukan as-shaumuli. Orang yang dibalas langsung as-shaumuli. Maka niat menjadi penting dalam segala hal, dalam segala amal, apa saja niatnya. Ya, wa inna malikul limri'in manawa. Dan seorang itu akan meraih sesuatu, mendapatkan sesuatu tergantung apa niatnya. Ya, sama yang seperti Abi sampaikan. Kamu kesini mau niatnya apa? Mau niatnya cuma makan tidur, ya makan tidur doang. Mau niatnya main bola, ya main bola doang. Mau niatnya belajar, ya belajar. Dapat ilmu, tergantung niat kamu kesini. Ya, kamu kalau dari rumah kesini itu harus punya niat yang kuat. Allah akan berikan jalan. Ke pondok itu bukan untuk makan-makan niatnya, tapi untuk
untuk cari ilmu. Kalaupun itu ada makan-makan, itu bagian aja. Rizki dari Allah, kita dapat makan. Tapi tujuan di tempat ilmu cari tujuan di laut cari ikan. Ya. Jangan ngaji kitab di laut, susah, nggak ada. Ya. Di tengah laut, mau kemana kamu? Ke laut. Bawa kitab, mau ngaji sama siapa? Sama ikan. Ya dapat. Disesuaikan dengan niat dan tempatnya. Ya. Insya Allah. Likulli imri'in ma nawa. Orang itu akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan yang diniatkan. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasuli. Dan siapa yang hijrahnya untuk Rasulnya dan Allahnya, maka hijratu ila Allah wa rasuli. Kalau orang itu sungguh-sungguh hijrahnya, indahnya dia, usahanya dia hijrah ke Allah, hijrah ke Rasulnya, maka dia hijrah ke Allah dan Rasulnya. Nah, ada orang ke masjid itu macam-macam tujuannya. Ya, ada yang mau ibadah benar karena Allah, ada yang cuman mau nongkrong-nongkrong di masjid. Ada nggak? Banyak. Sekarang karena masjid jadi wisata religi, masjid jadi kunjungan wisata. Banyak orang ke masjid cuman untuk apa? Nongkrong-nongkrong, jalan-jalan. Coba kamu lihat di Masjid At-Ta'awun, Masjid Puncak, Masjid Al-Jabbar. Banyak orang ke masjid bukan untuk takwa, tapi untuk jalan-jalan. Ya udah dapatnya jalan-jalan. Ke masjid itu nggak ada gira semangat untuk takwa, tapi lihat semangatnya hanya lihat keindahan masjid, tamannya, airnya. Hebat masjid. Hebat mesin. Cuman gitu doang. Tapi kalau orang hijratu ilallah wa rasuli, maka hijratu ilallah wa rasul. Jadi tergantung niat. Mau ke masjid itu untuk apa? Mau ke masjid itu untuk apa? Tergantung niatnya. Mau ke Allah, mau ke Rasulnya, atau emang hanya sekedar main-main, ya wisata doang. Maka tergantung kembali. Maka di zaman akhir jangankan cuma ke masjid. Salah satu tanda zaman akhir, manusia ke Mekah itu bukan untuk Allah dan Rasulnya, tapi linnuzha. Linnuzha itu litamasya. Sayati ala ummatin zamanun yahujjul aghniya'u linnuzha. Banyak orang yang pergi ke Mekah, pergi haji maupun umroh, itu bagus. Tapi yang sayang kadang niatnya itu hanya untuk piknik, untuk wisata, bukan untuk ibadah. Nah itu salah satu tanda akhir zaman, mau kiamat. Ya, nah, ini udah zaman akhir. Banyak orang cuman karena udah jalan-jalan ke Amerika, udah ke Australia, udah ke Inggris, udah ke Perancis, udah ke Italia, udah ke Singapura, udah ke New Zealand, udah kemana nih ya, duit masih banyak. Yuk sekeluarga jalan-jalan ke Mekah. Bahasanya jalan-jalan, bukan ibadah. Ini orang itu tergantung niatnya, akan dikasih oleh Allah tergantung niat. Ke Mekahnya sama, tapi ada yang benar-benar karena niat ibadah kepada Allah, ada yang hanya sekedar niat jalan. Oh ya. Jadi jangankan cuma sekedar masjid biasa, ke Masjid Haram di Mekah, Madinah aja banyak orang yang tujuannya bukan untuk Allah. Ini niat penting, ini penting ya. Dan sampai salah niat hidup ini ya. Niat itu menjadi paling utama yang akan menggerakkan kita, menjalankan kita itu ala siratim mustaqim, di jalan yang lurus yang Allah tadi sampaikan. Tergantung niat kita, tergantung niat kita ya. Amangkanat hijratu lidunya yusibuha. Ada bulan puasa itu senang gembira, itu bukan untuk ibadah, tapi untuk ngambil duit bulan puasa. Apa? Dia dagang.
Alhamdulillah Ramadan tiba. Mau dagang biasanya laris, dagang pakaian, dagang apa, ya. Di Tanah Abang kalau bulan puasa meledak. Bagus cari duit, niat cari duit di Ramadan, silakan. Tapi jadikan niatnya Ramadan untuk ibadah. Salah satu ibadahnya adalah cari duit sambil puasa. Jangan nggak puasa cari duit, hanya sekedar nyari duit di bulan Ramadan. Maka sering habis sampaikan, orang ke pasar tergantung tujuannya. Ada yang cuma mau beli cabai, ada yang mau beli cabai, bawang dan sayur-sayuran, ada yang mau borong di sana cabai, sayur-sayuran dan daging, ada yang sama ikan. Tergantung niatnya, dia akan pulang sesuai dengan yang dia niatkan. Ada juga ke pasar itu muter-muter nggak beli apa-apa, ada juga. Tergantung niat. Memang kanat irjatu ila dunya yusibuha. Siapa yang niatnya cari dunia aku beri. Ada orang ke Mekah itu bukan untuk haji, tapi tijarah. Itu salah satu tafsirnya. Niatnya untuk niaga, untuk dagang, bawa dagangan dari sini ke Mekah, tukar dagangan, jual sana, beli borong lagi di sana, jual di sini lagi. Itu kembali tergantung niatnya. Bahkan mangkana hijratu ilamra'atin yantihuha. Niatnya cari perempuan, niatnya mau nikah, ya dah kasih perempuan. Tergantung sesuai dengan yang diniatkan oleh orang yang melakukannya, Allah akan beri. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya. Jadi Allah akan berikan sesuatu sesuai dengan yang diniatkan. Itu hadis pertama. Hadis yang kedua. Siapa yang hafal tadi? Ayo bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Baca ayo bareng. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nah, dihafal ya. Hadis yang kedua, al-hadis susani, al-Islam wal iman wal ihsan. Al-Umar an Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala alaina rajulun shadidun bayadis siyab shadidu sawadi sya'ri la yura alaihi asar safari wala ya'rifu minna ahadun. Hadis diriwayatkan an Umar saking Umar radhiyallahu mugi-mugi maringi ridho sapa Allah anu saking Sayyidina Umar. Aidan alim alikola ngendika sapa Sayyidina Umar bainama nahnu julusun ing dalam antarane isun waktu lungguh ya. Yakni di saat kami sedang duduk inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing dalam sandingnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam data yaumin dalam siji waktu dalam siji dina itala'a saat niku itala'a ujung-ujung muncul alaina ing atas isun rajulun wong lanang sapa rajulun wong lanang syadidu bayadi siap kang banget putih pakaiannya. Ya, sadidu sawadi sya'ri kang banget ireng rambute. La yuro kang ora den tingali ale ing atase rajul apa asaru safari bekas dalane. Wala ya'rifu lan ora nangru ing rajul minna saking isun sapa hatun. Salah sewiji isun ora pernah kang hatta jalasa ilan nabi sehingga
lunggu sapa rajul ilan nabi maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasna ada mangkanya nderaken sapa rajul rukbatai ing dengkul loro rajul ila rukbatai maring dengkul loro Kanjeng Nabi wa wado alan nyimpen sapa rajul kafaihi ing atase epek-epek tangan loro rajul ala fakhidaihi ing atase pupuhe loro Kanjeng Nabi. Jadi begini. Faqala lan ngendika sapa rajul ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Nabi Muhammad, abini ceritana sapa sira ini ingsun anil Islam saking Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kata Kanjeng Nabi jawab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu utawi Islam iku antas ada nyenta nyakseni sapa sira an setune kelakuan la ilaha arana pangeran iku maujud wajib sembah lawan hak illallah angin Gusti Allah wa anna Muhammadan kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata antu biya wa tuqimalan diriaken sapa sira salata ing salat wa tu'tiyalan ngaweaken sapa sira zakata ing zakat watasumalan puasa sapa sira Ramadan ing Ramadan watahujjalan haji sapa sira albaita ing Baitullah mistato talamun mampu sapa sira ilahi maring bait opone sabilan dalane. Nah ini ngantuk apa? Hah? Ngantuk enggak? Oh enggak, serius. Hah? Jadi suatu ketika kata Sayyidina Umar dia sedang duduk-duduk bareng lingkar sama Rasulullah beserta sahabat lainnya. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah. Lagi kayak ginilah kumpul sahabat dengan Rasulnya. Tapi tahu-tahu jata yaumil itola alaina rajulun. Tahu-tahu muncul itola itu ya datang seorang laki-laki syadidu bayadi siyab yang pakaiannya itu sangat putih. Pakaiannya putih. Terus apa? Syadidu sawadi sya'ri, rambutnya hitam, pakaiannya putih. La yura alaihi asarus safari. Tidak terlihat bekas jalannya itu dari mana enggak tahu. Ujung-ujung di depan Rasul begini. Ya kan? Berhadapan dengan Rasulullah. Gak ada yang tahu. La yura alaihi asarus safari wa la ya'rifu minna ahad. Tidak ada bekas jalannya dan tidak ada seorang pun di antara kami yang melihat datangnya laki-laki itu. Tahu-tahu ada aja depan Rasulullah. Hatta jalasa ilan nabi fasnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffayhi ala fakhidaihi. Jadi tahu-tahu datang dia begini di depan Nabi. Nabi pun begini. Tahu-tahunya ya. Menyandarkan lututnya ke lutut Rasulullah. Terus asqada tanai wa wada'a kaffayhi ala fakhidaihi. Tangannya begini ke paha Rasulullah. Rasul misalnya. Kita nih ya. Tahu-tahu nggak ada yang lihat, tahu-tahu ada di depan. Siapa itu? Nah, kalau begini kita ada yang begitu takut nggak? Ujung-ujung ada orang pakaian putih, rambutnya pun hitam, tahu-tahu depan Nabi, takut nggak kira-kira? Takut nggak? Nggak takut kalau rame-rame, ya kan ya? Coba kalau lagi sendirian, malam jam 1 di sini, ada orang gede, tinggi, baju putih, rambutnya hitam atau botak, kira-kira takut ya? Tahu-tahu nyender di senderan situ, gede tinggi, matanya lebar, botak, serem nggak? Takut nggak? Kalau rame-rame nggak takut, yang takut tuh kalau lagi sendirian, jelas. Kalau lagi rame-rame nggak apa-apa. Lagi rame-rame. Hatta jalasa ila Nabi, kemudian dia duduk. Begitu duduk, waqala ya Muhammad. Duduk depan Nabi dia bilang, akhbirni anil Islam. Dia minta kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad menceritakan
tentang Islam. Coba sebutkan Islam itu apa? Bagaimana Islam itu? Laki-laki tadi minta apa? Jawaban Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila. Qala shaddaqta. Nabi Muhammad jawab, Islam itu 5. 1, membaca 2 kalimat syahadat. Kamu menyaksikan dan berkeyakinan bahwa Allah adalah tiada Tuhan selain Allah yang paling wajib disembah dengan benar kecuali Allah. Tiada Tuhan, nggak ada yang disembah kecuali Allah. Dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Pertama, wa tuqimas sholata, kata Nabi Muhammad, kamu mendirikan sholat. Yang ketiga, apa? Wa tu'tiyaz zakat, kamu mengeluarkan zakat, laksanakan zakat. Keempat, wa tasuma Ramadan, kamu puasa di bulan Ramadan. Yang terakhir kata Nabi, wa tahujjal baita man istata'ta in istata'ta ilaihi sabila. Kelima, kamu pergi haji kalau kamu mampu. Jadi Islam itu 5 rukunnya. Inilah dasarnya bahwa rukun Islam itu ada 1 adalah baca 2 kalimat syahadat. 2, 3, 4, 5, atau dalam hadis lain bunyal Islamu ala khamsin, bahwa Islam itu dibangun atas 5. Nah, 1 membaca 2 kalimat syahadat, 2 adalah sholat, 3 adalah zakat, 4 puasa, 5 haji bagi yang mampu. Tapi kalau puasa, sholat enggak harus mampu. Ya, orang fakir pun bisa sholat, bisa puasa. Zakat karena kaitan materi kalau ada kelebihan. Ya, kalau ada lebih. Nah, inilah muslim yang baik. Itu adalah yang bisa melaksanakan 5 hal. Tapi kalau untuk haji itu kalau mampu, kalau belum mampu, nggak apa-apa, tetap baik. Yang penting jaga sholatnya, jaga puasanya, zakatnya kalau mampu. Itu tentu adalah kita baca 2 kalimat syahadat seperti yang kita lakukan setiap dalam sholat. Itu mengcover. Kita tidak pernah ikrar membaca 2 kalimat syahadat, tapi kita tiap hari membaca 2 kalimat syahadat dalam sholat. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, itu cukup ya mewakili ikrar syahadat. Kalau Islam keturunan kayak kita nggak harus ikrar dulu. Beda dengan orang yang apa? Keturunan non muslim, orang kafir. Maka kalau mau sholat 2 kalimat syahadat dulu. Kalau kita dari kecil karena lingkungannya Islam, caranya Islam, orang tua Islam, kita tidak usah untuk membaca 2 kalimat syahadat dulu secara ikrar sebagaimana yang dilakukan oleh orang kafir, karena kita udah Islam sejak kecil. Nah, itulah jawaban Rasulullah, qala shaddaqta. Kata laki-laki tadi bilang sama Nabi, benar engkau. Jawaban begitu itu benar. Wajibna lau yas'alu yusaddiqu. Dia menanyakan tapi dia yang membenarkan. Kami kagum, kaget. Siapa itu? Dia yang nanya, dia yang benarkan. Biasanya yang nanya itu terima kasih. Tapi ini berarti dia lebih tahu. Karena dia yang menanyakan, dia yang membenarkan. Qala fa akhbirni anil Islam. Oh ya. Yang ketiga, yang kedua, akhbirni maka ceritakan sapa sira Muhammad anil iman saking iman. Qala antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala shaddaqta qala fa akhbirni anil ihsan. Nah, yang kedua, laki-laki tadi nanya lagi, coba ceritakan, merintai Nabi tentang iman. Apa itu iman? Jawaban Kanjeng Nabi, qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil apa? Qada apa? Bil yaumil akhir wa bil
dari khairihi wa syarrihi. Di saat laki-laki tadi yang pakaiannya putih, rambutnya hitam, yang datang tidak terlihat dari mana dia, tahu-tahu datang nanya lagi, merintai Nabi, ceritakan tentang iman. Kata Nabi, iman itu adalah percaya kepada Allah, percaya kepada malaikatnya, percaya kepada kitab-kitabnya, percaya kepada para rasulnya, percaya kepada hari akhir, hari kiamat, percaya kepada takdir baik dan buruk. Itulah iman, kata Nabi. Qala sadaqta, benar kamu Muhammad. Nah, jadi iman itu rukunnya 6. Satu rukun iman kepada, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini rukun iman itu ada 6 dari sini salah satu. Ya. Jadi Nabi menjawab dibenarkan. Rukun iman itu rukun iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah. Ada berapa kitab-kitab Allah yang wajib kita ketahui? Ada 1. Kitab apa? Turunkan kepada Nabi siapa? Terus 2, Taurat kepada Nabi siapa? Terus 3, turunkan kepada Nabi siapa? Terus terakhir, turunkan kepada siapa? Nah, ya, itulah. Kalau malaikat ada berapa yang wajib kita ketahui? Ada malaikat. Hah? 1. Jawab yang kompak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu harus tahu. Kemudian para nabi ada berapa? Para nabi dan rasul yang harus kita ketahui di Al-Quran ada berapa? Coba sebutin. Terus itu wajib kita ketahui, harus hafal. Ya, walaupun kita nggak hafal orangnya, tapi nama-namanya kita harus ketahui. Ya, malaikat, kitab, nabi. Nah, itu. Nah, terus wabil yaumil akhir, hari akhir, nanti ada kehidupan akhir. Ya. Kalau akhir dunia namanya kiamat. Kalau akhir akhirat namanya apa? Surga dan neraka. Jadi kehidupan itu terakhir dunia namanya hari kiamat. Nanti ada hari kiamat, hari terakhirnya keduniaan. Kehidupan dunia. Dunia akan hancur semuanya tanpa tersisa. Semuanya dunia habis, digulung oleh Allah. Ya, semuanya dihancurkan. Nah, tinggal hidup di akhirat. Nah, di akhirat paling terakhir ya kalau nggak di surga, di neraka. Tinggal pilih mana. Kemudian iman wabil qadari khairi wa syarrihi. Beriman kepada hari apa? Takdir baik dan buruk. Itu harus percaya kita bahwa ada takdir baik. Kita diberi sehat, itu dari Allah. Kita diberi sakit oleh Allah. Kita diberi hidup oleh Allah. Kita diberi mati oleh Allah. Takdir baik dan buruk itu semuanya dari Allah. Hanya kita berusaha terus mencari takdir yang baik. Ngaji itu takdir baik. Bahwa kita ditakdirkan oleh Allah bisa ngaji gini itu oleh Allah. Nah, maka kita harus pertahankan apa yang diberikan oleh Allah dalam hal kebaikan. Harus kita hindari hal yang buruk dari Allah, kita meraih yang baik. Walaupun itu takdir, tapi kalau kita harus hindar. Saya mah takdir Allah biar di pondok nggak usah ngaji, tidur aja. Itu bukan takdir, males. Ya, udah takdir Allah. Terus kita kesini
maka kita pertahankan kebaikan takdir ini yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jangan kita sia-siakan. Sehat itu dari Allah. Jangan kita sia-siakan sehat itu. Hidup itu dari Allah. Jangan kita sia-siakan. Hidup itu nikmat dari Allah. Tuh ya. Yang terakhir. Terus qala sadaqta fa'birni 'anil ihsan. Nanya lagi laki-laki tadi. Coba ceritakan tentang ihsan. Qala anta ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Qala. Laki-laki tadi yang menyerupai seorang laki-laki minta lagi kepada Nabi Muhammad, apa itu ihsan? Apa itu ihsan? Kata Nabi, qala anta ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam tarahu ka'annaka yaraka. Ihsan itu adalah kamu menyembah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Dan kamu menyembah Allah kalau kamu tidak bisa melihatnya, seakan-akan kamu dilihatnya. Coba, kalau kita sudah mampu hidup seperti ihsan tadi, itu luar biasa. Sudah menjadikan Allah seakan-akan selalu di depannya, di sampingnya, di belakangnya. Kenapa orang itu mencuri? Karena dianggap aman. Nggak ada pemiliknya, nggak ada orang, nggak ada polisi, nggak ada security. Maka dia mencuri. Benar nggak? Maling itu, maling kalau mau ngambil barang orang. Benar nggak? Maling tuh. Kalau yang mau ngambil duit orang lain atau ngambil barang orang lain, pasti tengok-tengok. Kanan kiri lihat ada orang nggak. Kalau nggak ada orang, dianggap aman, diambil. Ya, kenapa ada pejabat korupsi? Karena dianggap aman, aman dari kejaksaan, aman dari KPK atau aman dari polisi. Maka dia ambil, tapi lama-lama ini ketahuan. Nah, baru. Ya. Oh, itu adalah karena dia tidak. Tapi kalau orang muhsin, orangnya disebut muhsin, perbuatannya ihsan, maka hidup dia akan selalu seakan-akan di hadapan Allah, melihat Allah, dan hidup selalu dipantau oleh Allah. Kalau kita sholat, ya seakan-akan di hadapan Allah, kita khusyuk nggak? Khusyuk, ya kan ya, karena di hadapan Allah. Kalau orang karyawan kerja di depan bosnya ngeliatin, serius nggak kerjanya? Serius karena dilihatin oleh bosnya. Kalau dia nggak serius takut dipecat. Benar nggak? Kalau sudah mampu menghadirkan dirinya seakan-akan di depan Allah, maka dia hidup akan serius karena dia merasa selalu di depan Allah. Tapi kalaupun tidak mampu menghadirkan Allah di depannya, maka dia seakan-akan selalu dipantau, dilihat oleh Allah. Dilihatin terus. Orang dilihatin sama KPK, nggak bakalan pejabat itu korupsi. Benar nggak? Nggak mungkin dia mau mencuri, di depannya ada polisi. Ya kan? Gitu. Sama kayak santri depan gurunya, kadang-kadang pura-pura baik. Tapi kalau di depan anunya baik nggak? Di luar depan gurunya baik nggak? Nah itu berarti belum mampu. Kalau baiknya hanya depan gurunya, di luar nggak tahu gurunya dia tidak baik, berarti belum ihsan dia. Kalau santri yang ihsan, depan gurunya, depan orang tuanya baik, nggak di depan orang tuanya, nggak di depan gurunya, tetap dia baik, berarti itu santri yang sudah ihsan. Hebat. Penuh kesadaran kebaikannya, bukan karena keterpaksaan. Orang yang sudah berbuat baik karena kesadaran terhadap Allah, itu ihsan. Nah, salah satu latihannya ini puasa. Puasa ini agar kita bisa berbuat baik, bukan karena di depan orang, bukan karena di depan siapapun, tapi semata-mata karena Allah. Karena puasa adalah amalan yang rahasia, yang tidak dilihat oleh orang lain,
kalaupun kita bohong pura-pura puasa, orang lain nggak tahu. Maka ini latihannya, agar kita berbuat baik itu bukan karena di depan orang lain, bukan depan karena ada dengan puji dan sebagainya. Orang ihsan itu enggak. Makanya innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu sangat cinta kepada orang ihsan. Karena orang ihsan selain berbuat dirinya untuk dirinya, tapi berbuat orang lain tidak melihat siapapun. Ya, ihsan. Makanya kata Nabi, ahsin ila man ahsana ilaik wa ahsin ila man asa ilaik. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat baik kepadamu. Tapi yang kedua, berbuat baiklah kepada orang yang jahat kepadamu. Masya Allah, berat. Tapi orang ihsan, dia akan berbuat baik, tidak pandang bulu. Di jalan dia ketemu orang, dia berbuat baik. Di jalan ada orang yang jatuh, dia tidak kenal, dia tetap menolong. Di jalan ada orang yang jatuh, dia adalah musuhnya, tetap dia tolong karena itu adalah kebaikan. Ihsan, anta budallah annaka tara wa lam yaraka wa lam tarahu kannahu yaraka. Kalau kamu bisa mampu beribadah seakan-akan di depan Allah, kamu lihat Allah, atau kalau kamu seakan-akan dilihat selalu dalam hidupmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala shaddaqta, engkau benar lagi. Nah, itulah ya. Jadi 3, 1 apa? 1 iman, 2 Islam, ketiga pertama Islam, kedua iman, ketiga I ya. Islam, iman, ihsan. Nah, yang tadi apa? Yang pertama, hadis pertama tentang niat. Nah, ini hadisnya agak panjang ya. Kalau yang lain hadisnya nanti agak pendek-pendek. Nah, tuh ya. Ini panjang hadisnya. Yang bab 2. Nanti bab 4 agak panjang juga. Insyaallah, mudah-mudahan sehari 2, kalau pendek 3. Jadi supaya tamat. Ya, kecuali ada halangan. Mudah-mudahan kita nggak ada halangan ya. Mudah-mudahan arba'in maupun tafsir surah Yasin kita bisa selesai sebelum pulang, yaitu tanggal 20 Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menjadi amal soleh kita bermanfaat untuk diri kita, keluarga, agama, manusia dan bangsa. Dan Allah berikan hidayah taufik kepada kita untuk terus kita diberikan kecintaan ya, kecintaan dan kesemangatan dalam belajar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.